Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG tahun 2025, perkenalkan saya Sabikisma, mahasiswa PPG PAI tahap 2 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan NIM 20712507117. Pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan tugas uji kinerja PPG tahap 2 di SD Negeri 2 Pandes kelas 4 dengan materi mengaji dan mengkaji Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Duduk siap, siap. Kepada Pak Guru memberi salam. Selamat pagi Pak Guru. Terima kasih sudah menyapa Pak Guru pagi hari ini ya. Dibuka dulu dengan salam dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah menyala semangatku. Semuanya masih semangat? Iya, alhamdulillah. Apa kabar hari ini anak-anakku? Iya. Iya, sebelum pembelajaran kita mulai, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat ya. Kita buka dengan berdoa ya. Bisa dipimpin ketua kelas Mas Ajid, minta bantuannya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi hari ini sudah diawali dengan berdoa ya, dipimpin oleh Mas Ajid. Semoga dengan doa kita dipermudah, dipahamkan nanti pembelajaran dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Kemudian Pak Guru absen terlebih dahulu. Nanti yang hadir bilang saja hadir sambil mengacungkan tangan ya. Kemudian yang pertama Mas Adnan Rafli Arfiansyah, Muhammad Alvin Falahuddin. Ya alhamdulillah lengkap semua ya, jumlahnya 16. Terlebih dahulu kita awali pagi hari ini dengan menyanyikan Indonesia Raya. Indonesia airku, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Kemudian untuk selanjutnya kita ice breaking dulu. Sebut. Ular. Ular. Pendek. Nah, ini kesepakatan kelas sebelum nanti pembelajaran kita mulai. Yang pertama dibaca, minta tolong. Siapa yang berani baca? Tanggung jawab. Ya, terus bawahnya? Semua siswa harus mengumpulkan tugas tetap waktu dan menjaga kebersihan ruang kelas. Iya. Coba kelasnya sudah bersih ya? Alhamdulillah ya. Nanti kita jaga bersama sampai selesai, jangan sampai kelas kita dalam keadaan kotor. Kemudian kerjasama. Semua siswa harus bekerja sama dalam kelompok kolaborasi. Nah, ini kan saya bagi per kelompok masing-masing. Saya namakan dulu kelompoknya ya. Ada 4 kelompok. Kelompok Abu Bakar. Yang sebelah ini kelompok apa? Umar. Nah, Umar. Kemudian sebelah belakang kanan kelompok Usman. Nah, kelompok sini kelompok Ali. Diingat ya. Ini nama kelompoknya sudah saya bagi ya. Kita harus bekerja sama satu kelompok. Kemudian partisipasi aktif. Semua siswa harus aktif. Jangan diem tok, ngelamun.
kita masuk ke persepsi ya, karena ini pembelajaran awal bab pertama. Kemarin sudah liburan, yaitu kegiatan sebelumnya itu kegiatan MPLS ya, memasuki tahun ajaran baru ya. Kali ini kita sudah masuk ke materi yang pertama. Jadi lupakan liburan yang kemarin. Nah, kita memasuki pembelajaran pertama kelas 4 di semester 1 bab 1 ya. Tujuan pembelajaran kali ini ya, yang pertama kita harus bisa membaca Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil dan bacaannya. Kemudian peserta didik mampu menulis dan menghafal dengan baik dan benar. Kemudian mengaplikasikan pesan pokok. Jadi setelah kita membaca, kemudian menulis, menghafal, kita harus tahu isi pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13 dan mengaplikasikan di sini kamu harus bisa menerapkan di sekolah maupun di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini ya surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, Pak saya baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha alimun khabir. Ya, ini adalah surat Al-Hujurat ayat 13. Ada yang berani membacakan di depan? Mbak Rahmat, ya, kita minta tolong Mbak Papa, Mbak Rahmat. Iya, terima kasih. Bisa duduk kembali. Terima kasih ya. Tepuk tangan buat Mbak Rahma. Ya, sudah berani. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi kita perlu digarisbawahi, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu diciptakan dalam bentuk laki-laki dan perempuan, berbangsa dan bersuku yang berbeda. Kita ditugaskan untuk saling mengenal satu sama lain, saling menghargai, menghormati dengan perbedaan yang ada. Contoh yang paling sederhana ya, ada yang bentuk tubuh kecil, ada yang besar. Ini yang perbedaan. Jadi kita jangan sampai tidak saling toleransi atau menghargai. Setelah kita tadi membaca baik bunyi Arabnya, yaitu mahrotnya, yang selanjutnya mengenal bacaannya. Di situ coba dilihat garis yang paling bawah, itu ada lingkaran warnanya yang atas biru, yang tengah yang dua merah, yang ketiga yang paling bawah hijau. Yang biru itu menunjukkan bacaan mat yang dibaca panjang. Terlihat ya? Coba mana yang biru yang pertama? Ayo. Nah, Mas Saril tunjukkan warna merah bacaan guna. Bacaan guna itu mendengung 2 rakaat mendengung. Mana coba? Bacaan guna warna merah. Mana? Iya, ada berapa jadinya? Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ada 4 bacaan guna. Sekarang yang terakhir, bacaan qalqalah, memantul. Kemudian yang warna apa yang terakhir? Warna hijau. Siapa yang berani? Ya, kemudian mana lagi? Sudah ya. Kola kok memantul. Kok. Itu bacaan. Ya, terima kasih Mbak Isma. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan buat Mbak Isma. Luar biasa. Contoh bacaan qalqalah, memantul. Kola kok. Di bacaan qalqalah ya, di surat Al-Ikhlas ya, sudah paham ya, bisa membedakan ya, mana bacaan mat, mana bacaan guna, mana bacaan qalqalah. Jadi pembelajaran hari ini kita harus membaca dengan tartil, dengan bacaan dengan benar, yaitu tajwidnya harus benar. Kita harus tahu bacaan tajwidnya benar, panjang pendeknya, kemudian mendengung atau tidak, kemudian memantul atau tidak, itu bacaan qalqalah.
Qalqalah. Sudah paham ya? Coba sekarang dibuka buku tulisnya. Tugasnya buka buku tulisnya. Sekarang temukan contoh bacaan tajwid. Sekarang yang putra saya bagi. Yang putra temukan bacaan Qalqalah. Yang putri bacaan apa tadi? Hunah. 2 menit ya. Nggak usah lama-lama. Satu saja, nggak usah temukan banyak, satu saja. Wah, luar biasa, betul Mas Aldi. Tinggal, oh ya sudah, tinggal 2. Coba saya cek, 2 anak sudah selesai belum? Oh ya sudah, terima kasih ya. Ternyata luar biasa. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, alhamdulillah bisa menemukan bacaan tajwid, yaitu 3 tadi yang sudah disampaikan di awal, bacaan guna, bacaan mat, bacaan Qalqalah sudah kita temukan ya. Untuk selanjutnya Pak Sa punya poster kelompok. Nah, jadi ini ya, nanti masing-masing kelompok dapat 1 amplop yang isinya poster di sini ayat surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi nanti anak-anak menyusun dengan benar urutannya bunyi surat Al-Hujurat ayat 13. Masih semangat? Semangat. Luar biasa ya. Oke. Nah, ya nanti jangan dibuka dulu ya. Nunggu aba-aba dari Pak Guru. Nah, disusun. Jangan buka dulu. Nah, saya hitung. Are you ready? Ready. Ya, luar biasa. 3, 1. Nah, ada di bawahnya nyusunnya, taruh bawah 2 susunan. Ya, sudah. Yang juara 1 kelompok mana ini? Kelompok Ali. Tepuk tangan buat kelompok Ali. Ya. Iya, silakan dikembalikan bentuk semula dulu. Terima kasih ya. Tadi sudah menyelesaikan ya, menyusun poster bunyi ayat surat Al-Hujurat dengan baik. Lanjut, isi kandungan dalam surat Al-Hujurat. Nah, Pak Sa baca ya di dalam surat Al-Hujurat itu, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari satu bapak, yaitu Adam. Nabi Adam itu bapak kita pertama adalah Nabi Adam. Kemudian satu ibu, yaitu siapa? Hawa. Maka janganlah merasa lebih utama di antara sebagian kalian, sebagian lain dari sisi nasab. Jangan sampai kehidupan kita merasa paling hebat, merasa paling ganteng. Itu padahal awal mula pertama kali kita itu adalah satu bapak, satu ibu. Agar sebagian kalian mengenal satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah bertakwa kepada Allah. Pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Surat Al-Hujurat ayat 13 menerangkan tentang keragaman bagi manusia. Semua manusia sama derajatnya. Tidak ada perbedaan satu suku dengan lainnya. Maka kita bersaudara dengan semua manusia. Yuk kita diselawatkan ya dengan lagu nada selawat biar mudah menghafal surat Al-Hujurat ayat 3. Ya. 3, 2, 1. Ayat 13. Satu suku deh. Bersaudara dengan semua manusia. Kelompoknya siapa yang berani? Kelompok mana yang berani maju di depan? 3, 2, 1. Surat Di sini ada poster benar salah. Gambar yang pertama itu kira-kira
menunjukkan gambar benar atau salah? Hah? Menunjukkan gambar yang benar. Kemudian yang kedua, salah. Poster yang ketiga, benar. Nah, yang salah itu yang di dua ini ya. Nah, ini kenapa? Jangan saling menghibuli satu sama lain. Kita harus saling menghargai. Yang poster yang pertama itu kita harus bersatu, saling menguatkan satu sama lain. Kemudian gambar yang ketiga itu kita bermain dengan baik. Kita langsung lihat pemaparan video. Tolong nanti disimak dengan baik. Oke ya. Nah, ini sudah kita tayangkan video. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan pemantik ya. Di sini coba setelah tadi menayangkan video di depan, nilai kebaikan mana yang perlu kita terapkan ya. Salah satu tadi itu video tentang saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Ini yang terakhir, Pak Guru membagikan LKPD lembar kerja didik siswa ya, dikerjakan dengan baik materi tadi di awal sampai akhir. Sebagai tolak ukur kita bisa memahami materi yang sudah disampaikan oleh Pak Guru tadi di depan dari awal sampai akhir. Ya, silakan dikerjakan. Iya, iya. Ini guna. Guna itu apa artinya tadi apa guna? Ya, waktu selesai ya. Luar biasa, ternyata tepat waktu mengerjakannya ya. Luar biasa. Terima kasih sudah mengerjakan dengan baik dan sempurna. Saya lihat nanti Pak Guru nilai ya. Refleksi pembelajaran pagi hari ini. Sudahkah kalian menghafal atau menanamkan di sini? Mengenal surat Al-Hujurat ayat 3 tadi sudah mengenal ya. Apakah kalian sudah memahami pesan pokok surat Al-Hujurat? Sudah? Sudah, luar biasa. Dapatkah kalian menulis tadi surat Al-Hujurat, menemukan bacaannya? Sudah? Sudah semua. Sudah kalian hafal? Sudah. Apakah kamu menyukai kegiatan pembelajaran hari ini? Suka? Suka. Alhamdulillah, terima kasih kembali ya. Luar biasa. Kemudian kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu kita membaca dan memahami pesan ayat surat Al-Hujurat ayat 13, pentingnya kerjasama, menghargai perbedaan. Dengan perbedaan jangan sampai kita saling menjelek, meneladani ajaran surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu berakhlak mulia. Kemudian satu yang terakhir, pesan Pak Guru bisa mempraktekkan saling menghargai nanti ketika istirahat di kelas, sesama teman, di rumah, sesama adik kamu, sesama kakak kamu, sesama saudara, kita praktekkan saling menghargai. Semuanya insya Allah paham kesimpulannya seperti ini. Ya, Pak Sa di sini mengucapkan terima kasih. Sebelum Pak Sa tutup, ini ada mari bersama-sama menjaga persatuan. Ibarat ini sapu lidi. Ya, coba nek satu aja sapu lidi untuk membersihkan. Butuh waktu lama enggak? Sulit tidak? Coba bayangkan, nek sapu lidi ini saya ikat banyak sapu lidi, saya ikat jadikan satu untuk menyapu, kira-kira lebih mudah yang tadi satu atau banyak? Banyak. Nah, jadi kesimpulannya ketika kita hanya berbangsa memikirkan diri sendiri, tidak bekerja sama dengan baik, akan terasa sulit. Pak Sa sebelum mengucapkan salam ditutup dengan doa terlebih dahulu. Nah, siapa yang mau mimpin doa penutup? Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih Pak Sa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya dalam pembelajaran ini berjalan dengan baik.
dan lancar ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.